Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Dan bagaimana kabarnya hari ini? Pastikan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita harus menyikapinya dengan penuh kebahagiaan. Karena kebahagiaan adalah sesuatu yang paling banyak dicari oleh banyak orang juga. Bahkan banyak orang-orang yang mengorbankan waktunya, uangnya, dan lain-lain hanya untuk mengejar kebahagiaan. Padahal di episode-episode sebelumnya kita sudah membahas tentang kebahagiaan, dan kebahagiaan yang sebenarnya itu tidak berada pada ruang lain, tidak berada pada orang lain. Dia ada di dalam diri kita sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang bisa menjadi kunci untuk membuka pintu kebahagiaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. So, pastikan disimak baik-baik, jangan sampai gagal paham. Jangan lupa di subscribe dulu bagi yang belum subscribe, di follow, dan di share jika sekiranya ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Yang pertama adalah menerima diri sendiri. Satu hal yang penting untuk mencapai kebahagiaan adalah menerima diri sendiri apa adanya. Kita harus menerima kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Karena dengan menerima kelemahan dan kekurangan kita, maka ini akan memunculkan kepuasan dari dalam diri kita. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha menjadi lebih baik, tapi kita harus tahu bahwa kita memiliki titik lemah, dan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk kita tidak berbahagia. Jadi apapun yang ada dalam diri kita, baik dari segi ekonomi, kemudian karakter, fisik, dan lain-lain, apapun yang ada di diri kita ini, kita harus menerima keadaannya, apapun itu. Hal yang kedua adalah berpikir positif. Wow, ini sebenarnya gampang-gampang susah. Kita selalu menguar-nguarkan bahwa stay positive thinking. Dan sebenarnya kebahagiaan itu juga ditentukan oleh cara kita memandang kehidupan kita, atau cara kita merespon apapun yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita meresponnya negatif, maka kita akan merasakan yang negatif. Tetapi ketika kita meresponnya positif dengan berpikir positif, maka kita akan terbantu untuk melihat sisi cerah dari setiap situasi yang kita hadapi. Ini bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi lebih kepada mencari solusi dan belajar dari pengalaman yang kita hadapi. Selanjutnya adalah menjaga hubungan yang baik. Hubungan sosial yang sehat memainkan peran penting dalam kebahagiaan. Kenapa? Karena kita ini makhluk sosial. Kita terhubung dengan orang lain, baik itu keluarga, teman, atau bahkan komunitas. Nah, memberikan dukungan emosional bisa membuat hidup kita lebih bermakna. Berbagi cerita, mendengarkan, dan memberikan dukungan pada orang lain dapat membawa kegembiraan yang luar biasa. Selanjutnya adalah berterima kasih. Terkadang kita luput menghargai hal-hal kecil di dalam hidup kita. Padahal dengan menghargai hal-hal kecil dalam hidup, itu dapat membuka atau memperlebar pintu kebahagiaan di dalam hidup kita. Cobalah luangkan waktu untuk bersyukur atas hal-hal positif yang kita miliki, meskipun itu sekecil biji pasir. Tapi kita harus menikmatinya, kita harus mensyukurinya. Dan hal ini bisa membuat kita mengubah cara kita melihat hidup, memberi kita perspektif yang lebih luas
tentang apa yang benar-benar penting di dalam hidup. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, bersyukurlah, berterima kasihlah. Yang tak kalah pentingnya adalah mengembangkan hobi dan minat. Libatkan diri kita dalam aktivitas yang kita sukai, karena ini bisa menjadi salah satu sumber kebahagiaan yang besar. Jadi hobi kita itu sebenarnya bisa membawa kita ke dunia di mana kita bisa merasa bebas, kreatif, dan terhubung dengan diri kita sendiri secara mendalam. Jadi perhatikan apa hobi kita, minat kita, dan kembangkanlah. Berikutnya adalah membantu orang lain. Ada kalimat bijak yang mengatakan saat kita membantu orang lain, itu hakikatnya kita sedang membantu diri kita. Nah, entahlah disadari atau tidak, saat kita memberikan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan, maka ini bisa menghasilkan kepuasan emosional yang luar biasa. Coba rasakan ketika kita membantu orang lain, apakah itu dalam bentuk kecil atau besar, maka kita bisa merasakan kebahagiaan yang mendalam di dalam diri kita karena kita memberikan manfaat kepada orang lain. Pun bisa juga kita mengambil kebahagiaan itu. Coba perhatikan ketika kita mungkin memberikan sesuatu atau bersedekah kepada orang lain dan orang lain itu tersenyum, mungkin kita kadang luput memperhatikan bahwa senyuman mereka adalah kebahagiaan bagi kita. Perhatikan baik-baik, saat kita membantu orang lain, maka hakikatnya itu kita sedang membantu diri kita sendiri. Yang ketujuh adalah menetapkan tujuan yang jelas. Nah, tujuan hidup ini penting di dalam kita menjalani kehidupan, karena ini akan memberikan kita arah, akan memberikan kita makna, sekaligus membantu kita untuk fokus dan termotivasi untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Nah, ketika kita berhasil mencapai tujuan-tujuan itu, maka pencapaian itu, perasaan saat kita berhasil mencapainya, bisa menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa di dalam hidup kita. Nah, sebagai catatan bahwa mencari kebahagiaan itu dalam setiap orang berbeda-beda, tapi ini bisa menjadi langkah-langkah atau bisa menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan kehidupan yang lebih berbahagia dan bisa membuat kita merasakan kebahagiaan yang semakin besar. Yang tak kalah pentingnya lagi ini adalah menjaga kesehatan mental dan fisik. Terkadang terlalu sibuknya kita menikmati dunia, kita sampai-sampai mengabaikan kesehatan mental kita sekaligus kesehatan fisik kita. Karena kesehatan adalah modal utama untuk meraih kebahagiaan. Apapun harta kita, pencapaian kita, tapi kalau kita tidak sehat, maka itu tidak ada gunanya. Merawat tubuh dengan makan sehat, berolahraga, mencari atau menjaga keseimbangan antara kerja dan beristirahat itu sangat penting. Selain itu juga sangat penting juga ini untuk merawat kesehatan mental. Jadi bisa dengan mengelola stres, bermeditasi, atau melakukan kegiatan yang menenangkan pikiran. Nah, hal ini bisa membantu kita untuk merasa lebih berbahagia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.